Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalaudi Oktari, NIM 1911210184, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 2G, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, mata kuliah Bahasa Arab. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi bahasa Arab. Yang pertama adalah isim. Apa itu isim? Isim adalah lafaz yang menunjukkan arti manusia, hewan, dan tumbuhan. Baiklah, saya akan memberi contoh dari hewan. Tuh, contohnya hamamatun yang artinya merpati. Kemudian tumbuhan yaitu zahrotun yang artinya bunga. Itu contoh dari isim. Masih banyak contoh-contoh isim lainnya. Contoh isim lainnya seperti benda padat, benda cair, dan masih banyak lainnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan isim ghairu munsharif. Apa itu isim ghairu munsharif? Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak menggunakan tanwin. Ciri-ciri isim ghairu munsharif yang tidak boleh ditanwin adalah nama wanita, nama laki-laki, nama nabi, nama asing, atau nama daerah. Itu tidak boleh ditanwin. Contohnya nama laki-laki Abdul Razak tidak menggunakan tanwin, tetapi dia menggunakan fathah. Itu contohnya mengapa dia termasuk ghairun munsharif, karena dia tidak menggunakan tanwin. Selanjutnya nama nabi Malik alaihi wasallam. Nah, Malik juga termasuk dari isim ghairu munsharif karena dia menggunakan fathah. Kemudian saya akan menjelaskan isim muzakkar. Apa yang dimaksud isim muzakkar? Adalah isim yang lebih menunjukkan kepada laki-laki dan tidak menggunakan ta marbuto. Contohnya adalah sobunun yang artinya sabun. Kenapa dia sobunun termasuk dari muzakkar? Karena dia tidak menggunakan ta marbuto, tetapi menggunakan nun tanwin. Kemudian saya akan menjelaskan isim muannas. Apa itu isim muannas? Isim muannas adalah isim yang lebih menunjukkan kepada perempuan. Ciri-cirinya adalah manusia, hewan, dan menggunakan ta marbuto. Dan satu lagi ciri-cirinya organ tubuh yang berpasangan. Contoh organ tubuh yang berpasangan adalah rukabtun yang artinya lutut. Kenapa lutut termasuk dari isim muannas? Karena dia berpasangan. Ada kiri dan ada kanan. Makanya dia termasuk isim muannas. Kemudian nama manusia Aisyatun juga termasuk dari isim muannas. Kenapa? Karena dia tak marbuto, menggunakan tak marbuto. Kemudian saya akan menjelaskan apa perbedaan isim muannas dan isim muzakkar. Sangat mudah membedakan isim muannas dan muzakkar. Kalau muzakkar dia lebih menunjukkan kepada laki-laki dan tidak menggunakan tak marbuto. Sedangkan muannas dia lebih menunjukkan kepada perempuan dan menggunakan tak marbuto. Contohnya sudah saya beri pada penjelasan tadi. Kemudian saya menjelaskan isim nakhiro. Apa itu isim nakhiro? Isim nakhiro adalah isim yang tidak berawal dengan al dan harokat akhirnya tanwin atau tidak tanwin. Karena isim nakhiro ini isim yang masih umum. Contohnya sobunun. Dia tidak menggunakan alif lam dan artinya sabun, dia masih umum. Dia menggunakan tanwin. Nah, kemudian saya menjelaskan isim ma'rifah. Apa itu isim ma'rifah? Isim yang menggunakan al di awal kalimatnya dan harokat akhirnya tidak tanwin.
Ciri-ciri dari isim ma'rifah adalah nama manusia, nama tempat, dan menggunakan alif lam di awal kalimat. Contohnya adalah al-nafsu yang artinya nafas. Kenapa dia termasuk dari isim ma'rifah? Karena dia berawalan alif lam. Kemudian saya akan menjelaskan apa perbedaan isim ma'rifah dan isim nahiro. Sangat mudah membedakan isim nahiro dan ma'rifah. Karena kalau nahiro tidak menggunakan al dan kalimatnya masih umum, sedangkan kalau isim ma'rifah itu menggunakan alif lam dan tidak menggunakan tanwin. Sudah jelas. Isim ini isim yang sudah jelas seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna yang didahului fi'il dan fa'il. Apa itu fi'il dan fa'il? Fi'il adalah kata kerja, sedangkan fa'il adalah objek atau pelaku. Contohnya adalah istaqoto Abdurrozak, yang artinya Abdurrozak telah bangun. Dan bagaimana cara membedakannya, mana fi'il dan mana fa'il? Fa'ilnya adalah istaqoto adalah fa'ilnya karena dia kata kerja, sedangkan fa'ilnya adalah istaqoto, sedangkan fa'ilnya adalah Abdur Rozak. Istaqoto adalah bangun adalah kata kerjanya, sedangkan Abdur Rozak adalah subjek atau pelakunya. Kemudian saya menjelaskan jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang terdiri dan diawali dengan mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim yang di awal kalimat disebut mubtada. Sedangkan khobar, isim atau fa'il setelah mubtada itu disebut khobar. Contohnya adalah mubtada itu kalimat awalnya, sedangkan khobar itu akhir kalimat. Contohnya adalah as-sabunun zakiyun, yang artinya sabun itu wangi. Bagaimana membedakannya mana mubtada dan khobar? Membedakannya yaitu yang mubtadanya adalah sobunun, al-sobunun itu mubtada, sedangkan zakiyun adalah khobarnya. Itu cara membedakan mana mubtada dan khobarnya. Mubtada itu biasanya harus di awal kalimat, sedangkan nakhiro sesudah mubtada. Itu cara membedakan mana mubtada dan khobar. Kemudian saya akan menjelaskan fi'il lazi. Apa yang dimaksud dengan fi'il lazi? Fi'il lazi adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Contoh dari fi'il lazi dan menggunakan fa'il muzakkar. Contohnya adalah ja'a William, yang artinya William telah datang. Dia tidak perlu menggunakan objek karena fi'il lazi tidak menggunakan objek. Satu lagi contohnya adalah yakalamu William sedang berbicara. Kemudian saya menjelaskan fi'il muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi?
fi'il muta'addi adalah karena isim muta'addi ini harus menggunakan objek dan akhir kalimatnya harus tanwin. Isim fi'il muta'addi ini menggunakan objek dan harokat akhirnya harus menggunakan tanwin, harus berubah menjadi tanwin. Nya adalah istari malik sobunun. Sobunun sebenarnya harus sobunun, tetapi karena dia muta'addi, dia harus berubah menjadi hatain menjadi istakharo malik sobunan. Kenapa dia sobunan tidak sobunun? Karena fi'il muta'addi ini harokat akhirnya harus menggunakan fathatain, tidak boleh menggunakan tanwin atau sebagainya. Dia harus menggunakan tanwin dan harus ada objek dari kalimatnya. Objek dari kalimat ini adalah sabun. Dan sabun juga harus berubah, akhir kalimatnya harus berubah menjadi fathatain. Satu lagi contohnya adalah yalbasu malik jaro. Sebenarnya jarobun, tapi karena dia muta'addi menjadi jaroban. Tidak sulit untuk membedakan isim fi'il, tidak sulit membedakan fi'il lazim dan muta'addi. Kalau muta'addi harus menggunakan objek dan akhir kalimat harus fathatain, sedangkan kalau fi'il lazim dia harokat akhirnya tetap dan tidak menggunakan objek. Selanjutnya saya akan menjelaskan isim isyarah. Isim isyarah yang dekat. Contohnya isim isyarah yang berakal dan dekat. Contohnya yaitu haza jisonun, yang artinya ini kuda laki-laki. Itu satu kuda laki-laki. Kemudian hazini jisanani, yang artinya ini dua kuda laki-laki. Kemudian jamaknya ketiganya haulai jasonuna, yang artinya ini banyak kuda laki-laki. Itu yang menunjukkan akal, yang berakal atau berakal dan yang dekat. Kemudian yang jauh adalah contohnya tilka ghazanun, itu rusa laki-laki, itu rusa perempuan. Yang kedua tilka ghazalun, itu yang kedua tanika ghazani, yang artinya itu dua rusa perempuan. Kalimat ketiganya ulika ghazaluni, itu banyak rusa perempuan. Ini adalah contoh dari isim isyarah beserta jamaknya. Mungkin hanya sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak salah kata atau banyak yang tidak terlalu jelas atau tidak ada yang tidak dipahami. Mohon maaf karena saya juga masih belajar. Mungkin sampai di sini penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.